Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana liyamshu laka ila salah wa ya'malu laka amalan saliha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita akan mempelajari insyaallah satu kitab yang berjudul Al-Arba'un fil Ahkam. 40 hadis berisi tentang hukum-hukum. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, yang beliau bernama Abdul Qawi. Adapun nama Mundhiri itu dinisbatkan kepada kakeknya, biasanya bernama Mundhir, maka disebut Mundhiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Muhammad Al-Adnani karena nasabnya sampai kepada kakek beliau bernama Adnan. Demikian juga kalau saya boleh dinasabkan menjadi Abu Zaidan Al-Mughni karena kakek saya yang atas namanya Mbah Imam Mughni. Kalau panjenengan punya kakek namanya Joko, berarti nisbatnya apa? Jokowi. Imam Mundhiri ini sudah wafat pada tahun 656 Hijriah. Jadi beliau lebih tua daripada Imam Nawawi yang wafat tahun 676. Ini 656, mirip. Maka sekitar 200 tahun antara Imam Nawawi dengan Imam Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Imam Mundhiri seorang ulama ahli hadis yang terkenal. Sayang saja kitab Arba'in ini tidak begitu terkenal. Kitab beliau yang paling terkenal namanya kitab Targhib wa Tarhib, yang diajarkan oleh guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah pada bulan Ramadan tahun berapa saya lupa, mungkin juga tahun lalu, masih mengajarkan Targhib wa Tarhib. Yang jelas videonya ada di YouTube channel Al-Islam TV. Itu pengajian Targhib wa Tarhib bulan Ramadan bersama Syekhuna Ustaz Mudzakir hafizahullah. Adapun Imam Nawawi, maka rata-rata tulisan beliau menjadi terkenal. Beliau nulis kitab Arba'in Nawawiyah terkenal. Beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin terkenal. Beliau nulis kitab Tibyan Adab Hamalatil Quran terkenal. Beliau nulis kitab Al-Adhkar terkenal. Banyak sekali tulisan-tulisan Imam Nawawi yang terkenal. Dan terkenalnya satu kitab, demikian juga terkenalnya seorang ustaz, ini adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara guru-guru kita yang ilmunya sangat mantap, tetapi tidak terkenal. Malah ada orang-orang yang ilmunya di bawah mereka, tetapi terkenal. Yang lagi naik daun misalnya di Indonesia ada Ustadz Somad sama Ustadz Adi Hidayat. Apakah dua orang ini yang paling tinggi ilmunya, paling mantap ilmunya? Tidak. Saya kenal beberapa Ustadz yang ilmunya lebih mantap dari dua orang ini. Meskipun mereka tidak bergelar dokter. Tetapi Allah memang kasih rezeki kepada manusia, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di sini Imam Mundhiri dikasih rezeki oleh Allah, kitabnya Targhib wa Tarhib terkenal. Tapi kitabnya Arba'in ini tidak terkenal. Sementara Imam Nawawi rahimahullah, kitab Arba'innya terkenal di mana-mana. Semua pesantren pasti kenal Arba'in Nawawi. Tapi Arba'in Mundhiri tidak banyak yang kenal. Maka di sini saya sengaja mengenalkan kitab Arba'in karya Al-Imam Al-Mundhiri supaya kita paham bahwasanya ternyata kitab-kitab karya ulama kita itu sangat-sangat banyak sekali yang belum kita pelajari. Salah satunya adalah Al-Arba'in Al-Mundhiri. Apa sebab penulisan kitab ini?
Sebab penulisan kitab ini adalah beliau diminta oleh seorang muridnya. Wahai Imam, tolong dikumpulkan untuk kami 40 hadis tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih Islam yang penting-penting. Maka beliau pun menuruti permintaan muridnya tersebut, beliau nulis kitab Arba'in fil Ahkam ini. Maka salah satu sebab penulisan kitab antara lain adalah permintaan masyarakat. Imam Bukhari rahimahullah menulis kitabnya Sahih Bukhari berdasarkan permintaan dari guru beliau, namanya Imam Ishaq bin Rahuyah. Pada suatu majelis seperti ini, Imam Ishaq bin Rahuyah mengusulkan bahwa ada di antara seseorang memilih hadis-hadis Nabi yang sahih dikumpulkan dalam satu kitab, sehingga jadi rujukan orang untuk belajar hadis Nabi SAW yang murni semuanya sahih. Maka usulan itu langsung menancap dalam hatinya Imam Bukhari. Habis itu dia pulang ke rumah, salat istikharah, nulis kitab Sahih Bukhari. Dan ternyata diberkahi oleh Allah sampai hari ini dan tampaknya sampai hari kiamat. Maka Sahih Bukhari dipelajari oleh orang dimanapun juga, pahala tidak hanya ngalir kepada Imam Bukhari, juga ngalir kepada siapa? Ishaq bin Rahuyah yang sudah mengusulkan. Demikian juga Imam Mundhiri ini, kitabnya sekarang kita pelajari, ini pahala tidak hanya ngalir kepada Imam Mundhiri, juga ngalir kepada muridnya yang mengusulkan tadi. Karena buku ini muncul berdasarkan dari usulan muridnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa para ulama menulis kitab-kitab Arba'in, 40 hadis? Kenapa kok tidak 100 hadis misalnya? Atau 60 hadis seperti Ustaz Mudzakir menulis kitab As-Sittun An-Nafi'ah, 60 hadis. Kenapa 40? Nemunya dari mana 40? Nemu 40 ini dari satu hadis yang sangat populer. Ini saya tampilkan hadisnya. Kalau bisa terbaca, silakan dilihat. Saya bukakan dari Maktabah Syamilah, saya bukakan dari kitab Jami'us Shaghir. Saya tulis Arba'ina haditsan. Kita temukan 3 hadis. Yang pertama, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan. Barang siapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis. Minas sunnah, dari sunnah. Kuntulahu syafi'an, aku akan menjadi pemberi syafaat bagi dia, wa syahidan, dan saksi bagi dia, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Adi. Hadis ini derajatnya palsu kata Syekh Albani. Hadis yang kedua, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan minas sunnah. Siapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis dari sunnah Nabi, adkhaltuhu yaumal qiyamati fi syafa'ati, saya pasti masukkan dia di dalam syafaatku besok di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Najjar, derajatnya dhaif. Hadis yang ketiga, man hamala min ummati arba'ina haditsan, barang siapa yang memikul di antara umatku 40 hadis, ba'athahu Allahu yaumal qiyamati faqihan aliman, Allah akan bangkitkan dia besok di hari kiamat sebagai seorang ahli fikih yang alim. Hadis riwayat Ibnu Adi, dan kata Syekh Albani derajatnya juga palsu. Inilah sebabnya kenapa para ulama mengumpulkan 40 hadis. Dasarnya adalah hadis yang apa? Dhaif. Tapi meskipun hadis ini dhaif, para ulama mengamalkan. Kenapa? Karena toh anggaplah memang hadis ini dhaif karena memang dhaif. Tetapi mengumpulkan hadis dalam satu kitab itu adalah amal yang baik. Mau 40, mau 50, mau 100, mau 1000, terserah, bebas. Karena mengumpulkan hadis dalam satu kitab ini tujuannya untuk penyebaran ilmu di antara para manusia. Dan menyebarkan ilmu secara umum dihasung oleh Rasulullah SAW. Sehingga dasar inti menyampaikan hadis baik 40 maupun yang lain sebenarnya bukan hadis yang dhaif tadi,
Tapi dasar intinya adalah hadis Nabi yang sahih yang mengatakan naddarallahu mra'an sami'a minna haditsan fahafidhah. Semoga Allah membaguskan wajah seseorang yang mendengar dari kami satu hadis lalu dia menghafalnya hatta yuballighahu ghairah, lalu disampaikan kepada orang lain. Farubba hamil fikhin ila man huwa afqah. Betapa banyak orang yang hafal dia mengajarkan kepada yang lebih paham. Warubba hamil fikhin laisa bifaqih, betapa banyak orang yang hafal hadis tetapi tidak paham isi hadisnya. Hadis riwayat Tirmidzi derajatnya sahih. Nah, maka di sini Rasulullah menghasum orang untuk menyampaikan hadis Nabi. Nah, kalau hadis ini dikaitkan dengan hadis yang tadi, maka ketemulah jumlah 40. Disuruh menyampaikan hadis. Berapa hadis nih? Udah 40 saja. Kenapa? Ada Sunan menyampaikan 40 hadis meskipun dhaif. 40 ini ternyata kalau untuk orang-orang seperti zaman kita sekarang, ini jumlah yang sangat bagus. Kenapa? Karena kalau hanya 40 hadis, kita semangat untuk pelajari karena segera selesai. Tapi kalau sudah dikatakan misalnya ngaji sama Ustaz Abu Zaidan, apa kitabnya? Kitab Sunan Tirmidzi. Berapa jilid? 5 jilid. Muhammad C. 5 jilid Muhammad. Kapan rampungnya? 2023. Kalau mau dirampungkan 5 jilid, mungkin nunggu Abu Zaidan punya istri 4 ini. Lagi katam. Kesuwan. Tapi kalau 40 hadis, satu majelis 10 hadis, cukup 4 majelis sudah selesai kitab. Maka 40 hadis ini adalah jumlah yang sangat bagus untuk orang-orang kita zaman sekarang untuk lebih semangat dalam apa? Mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai hadis yang pertama pada halaman 17. Metode saya dalam menyampaikan syarah untuk kitab ini adalah saya akan menjelaskan per kalimat karena hadisnya pendek-pendek dan karena hadisnya bicara tidak urut. Setelah bicara ini kemudian bicara itu, tidak urut. Hadis yang pertama, al-haditsul awal. Oh, tidak ada. Lah yang dibagikan apa itu? Oh, biografinya. Oh, ya. Baik. Jadi saya tampilkan di layar saja ya. Atau kalau mau filenya bisa minta Ustazah Halimah supaya dikirimkan ke WA. Baik, ini hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tuqbalu, tidaklah diterima, salatun salat, bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci, wala, dan tidak pula sadaqatan, sedekah, min ghululin, dari korupsi. Hadis diriwayatkan oleh 3. Yang pertama mim Imam Muslim, ta Imam Tirmidzi, ha Ibnu Majah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini bicara tentang syarat sahnya salat. Salah satu syarat sahnya salat adalah harus bersuci dari hadas. Dan hadas ada 2 macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi besar.
Nah, Rasul mengatakan sholat tidak diterima tanpa bersuci. Berarti orang yang junub tidak diterima sholatnya sebelum dia mandi. Orang yang batal karena kentut tidak diterima sholatnya kecuali dia berwudu. Kalau ada orang tidak bisa wudu dan tidak bisa mandi, maka bisa diganti dengan tayamum. Tayamum bukan melenyapkan hadas, tetapi hanya menyebabkan seseorang boleh untuk melakukan sholat saja. Dengan bukti, kalau ada orang tayamum karena tidak dapat air, kemudian setelah itu dia mendapatkan air, maka dia wajib untuk mandi apabila dia junub. Ini menunjukkan bahwa tayamum bukan melenyapkan hadas, tapi semata-mata supaya orang boleh untuk sholat saja. Apakah syarat sah sholat hanya satu ini? Tidak. Kalau kita ingin mengetahui syarat-syarat sah sholat, maka tempatnya bukan kitab-kitab hadis seperti ini, tapi tempatnya adalah kitab-kitab fikih. Karena dalam kitab fikih disebutkan secara rinci, rukun-rukun salat ada 17 misalnya. Syarat-syarat salat ada sekian. Sunnah-sunnah salat ada sekian. Hayat-hayat salat ada sekian. Nah, itu tempatnya pada kitab fikih. Karena itu saya tekankan berkali-kali bahwa mempelajari kitab fikih sama pentingnya dengan mempelajari kitab hadis. Kenapa? Karena hadis itu berserakan di mana-mana, banyak sekali. Oleh para ulama fikih sudah diringkaskan. Ini hadis yang banyak ini, ribuan hadis. Kalau mau diringkas dalam masalah salat, nih, rukunnya ada 17, wajibnya ada begini, syaratnya ada begini. Maka orang-orang yang bukan ulama seperti kita, dikasih kitab fikih itu seperti hidangan sudah matang. Disiapkan dalam piring, sudah ada nasi matang, sudah ada telur matang, tinggal nyantap nyendok, enak. Tapi kalau kita mempelajari hadis, itu seperti kita dihidangi bahan-bahan tapi masih mentah. Nih, tak kasih telur. Gimana caranya supaya telur ini jadi enak dimakan? Oh, caranya diceplok dulu, apa dibuka dulu, habis itu digoreng. Habis itu kalau sudah matang, baru diambil. Nah, ada prosesnya. Demikian juga kalau membaca hadis, ada prosesnya. Hadisnya lafalnya begini. Pemahamannya gimana? Oh, pemahamannya begini. Nah, pakai proses. Tidak bisa yang bukan ulama tiba-tiba membaca hadis kemudian pakai nalar sendiri. Oh, berdasarkan hadis ini nalarnya berarti begini. Nggak bisa. Karena kita bukan ulama. Maka proses dari telur mentah menjadi telur bisa dimasak, bisa dimakan, itu mengalami proses yang urut. Sebagaimana cara memahami hadis itu ada prosesnya, yaitu namanya ilmu usul fikih. Orang tidak punya ilmu usul fikih, jangan memahami hadis dengan otaknya sendiri, nanti akan rusak agama Islam. Karena dalam hadis itu ada nasikh, mansukh, ada muhkam, mutasyabihat, ada am, khas, dan lain-lain. Sama dengan tafsir Quran. Orang tidak punya ilmu tafsir Quran, tidak boleh menafsirkan Quran. Baca Quran, terjemah, langsung ditafsiri sesuai otaknya. Nggak bisa. Itu sebagaimana perkataan Sayyidina Ali ketika melihat orang ceramah di masjid, ditanya, hei kamu ceramah di masjid, kamu paham nggak nasikh mansukh? Mana ayat yang masih berlaku, mana ayat yang sudah tidak berlaku? Dia katakan, saya nggak ngerti. Maka kata Ali, halakta wa ahlakta. Kamu binasa dan membinasakan para pendengar. Karena ayat-ayat yang mansukh saja kamu nggak paham. Nah, maka ayat Quran perlu ada pemahamannya, prosesnya, yaitu ilmu tafsir Quran. Demikian juga memahami hadis perlu ada ilmu usul hadis, ada ilmu usul fikih, dan lain-lain. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah mengatakan tidak diterima sedekah dari korupsi. Menunjukkan bahwa Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Dan ini kita temukan dalilnya dalam hadis yang lain, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajatnya sahih. Jadi, kenapa Allah tidak menerima sedekah dari korupsi? Karena korupsi itu tidak baik, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang korban tetapi dipilih yang jelek, tidak diterima oleh Allah. Maka korban Idul Adha dihindari 4 cacat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena 4 cacat ini berarti dia jelek. Kalau jelek maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Qabil, kenapa tidak diterima korbannya oleh Allah? Karena dia persembahkan yang jelek untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Maha Baik, hanya menerima yang baik-baik saja. Ada satu hadis yang dhaif, tetapi maknanya dikuatkan oleh hadis ini, yaitu hadis tentang ibadah haji. Kalau ada orang menggunakan harta haram untuk ibadah haji, maka ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab la labbaika laka wala sa'daik, enggak ada labbaik untuk kamu, enggak ada. Kenapa? Hajimu dengan harta kotor. Ini hadisnya dhaif memang, tetapi dikuatkan oleh hadis ini. Allah tidak terima sedekah dari korupsi. Nah, demikian juga Allah tidak terima haji, tidak terima labbaik dari harta yang haram. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah putra yang paling terkenal bagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar istrinya banyak dan anaknya banyak. Dari anaknya yang banyak, paling terkenal adalah Abdullah bin Umar. Adapun cucu-cucu Sayyidina Umar, yang paling terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi, anak paling terkenal beliau Abdullah, cucu paling terkenal beliau Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar punya istri namanya Asiyah. Asiyah itu artinya ahli maksiat. Maka Rasulullah bertanya, namamu siapa? Asiyah. Maka Rasulullah mengatakan, bal anti Jamilah. Enggak, namamu Jamilah, wanita yang cantik. Jamilah inilah istrinya Sayyidina Umar yang melahirkan putra dari Sayyidina Umar namanya Asim. Asim ini saudaranya Abdullah bin Umar, perawi hadis ini. Dari Asim inilah muncul cucu beliau yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi Allah kalau memilih hambanya itu terserah Allah. Dari anak-anak Ibnu Umar, dari anak-anaknya Umar paling dipilih Abdullah. Tapi cucunya Umar yang terpilih bukan dari keturunan Abdullah ini, tapi dari saudaranya Abdullah yang bernama Asim. Melahirkan cucu bawah namanya Umar bin Abdul Aziz. Seolah-olah Allah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, jatahmu di antara anak-anaknya Umar yang paling afdal adalah kamu. Tapi untuk cucu-cucu Sayyidina Umar, jatahnya bukan di jalur kamu, tapi di jalur yang lain. Sama dengan kitab Arba'in ini. Kitab Arba'in karya Mundhiri tidak terkenal. Kitab Arba'in karya Nawawi terkenal. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai Mundhiri, jatahmu dalam kitab hadis yang terkenal bukan Arba'in, tapi Targhib wa Tarhib. Adapun Arba'in, saya kasih jatahnya untuk Imam Nawawi. Jadi terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama ahli hadis, ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli tafsir. Tetapi tidak semua kitab-kitab mereka terkenal. Imam Suyuti itu nulis kitab hadis, nulis kitab tafsir, nulis kitab fikih, macam-macam kitab dia tulis. Ketika dia nulis kitab Alfiyah yang isinya 1000 bait syair tentang mustalah hadis, ternyata nggak terkenal. Tetapi Imam Iraqi menulis kitab yang sama judulnya Alfiyah tentang ilmu mustalah hadis, terkenal sekali kitabnya.
Seolah-olah Allah mengatakan kepada Imam Suyuti, jatahmu bukan di Alfiyah Hadis. Alfiyah Hadis ini jatahnya Imam Iraqi, sehingga kitabnya sampai hari ini masih dipelajari orang. Tapi Imam Suyuti menulis kitab Alfiyah yang isinya 1000 bait syair tentang usul fikih, terkenal sekali. Sampai hari ini masih dipelajari orang. Sehingga seolah-olah Allah mengatakan kepada Imam Suyuti, jatahmu di Alfiyah yang terkenal adalah dalam bidang usul fikih. Ada seorang ulama nulis kitab Alfiyah 1000 bait syair tentang ilmu bahasa Arab. Namanya saya lupa. Dan kitab itu terkenal, dipakai orang bertahun-tahun. Sampai datang namanya Al-Imam Ibnu Malik, nulis kitab Alfiyah tentang bahasa. Maka dengan sebab munculnya Alfiyah Ibnu Malik, maka Alfiyah sebelumnya jadi nggak terkenal. Seolah-olah Allah mengatakan kepada Alfiyah yang sebelumnya, jatahmu sampai tahun ini saja. Setelah itu jatahnya Ibnu Malik yang menjadi terkenal. Sampai hari ini Alfiyah Ibnu Malik dipelajari seluruh pesantren NU di Indonesia. Bahkan tadi ketika saya keluar dari masjid ini, saya dengar salah satu santri itu di atas ada yang menyanyikan Alfiyah Ibnu Malik. Nah, maka Alfiyah Ibnu Malik sampai juga ke Mojokerto sini. Saking terkenalnya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, maka kembali ke sini tentang masalah seperti ini haknya Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah kasih rezeki kepada siapapun yang dikehendaki olehnya. Kalau mau kita kaitkan dalilnya dalam Al-Qur'an, itu adalah dalam kalam Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan pemeliharamu, yakhluqu, menciptakan, ma yasha'u, apa saja yang dia kehendaki, wa yakhtaru, dan memilih dari makhluknya. Jadi Allah ciptakan hamba-hambanya lalu dikasih fadilah. Ini kamu saya pilih, kamu saya kasih fadilah. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang kedua. Al-haditsu tsani. Saya tampilkan lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza, apabila istaiqadha, bangun, ahadukum, masing-masing kalian, min naumih, dari tidurnya, fala yaghmis, maka janganlah dia mencelupkan yadahu, telapak tangannya, fil wudu, pada air wudu, hatta, sehingga yaghsilaha, dia mencucinya, thalathan, sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya dia, la yadri, tidak mengetahui, aina, di mana, batat, bermalam, yaduhu, telapak tangannya tersebut. Hadis ini maksudnya adalah kalau kita bangun tidur, maka mau berwudu tidak boleh langsung mencelupkan telapak tangan kita dalam ember. Karena bisa jadi telapak tangan kita mengandung najis selama tidur. Maka kalau langsung kita celupkan ke dalam ember, nanti embernya dikhawatirkan ikut menjadi najis. Ini maksud hadis ini. Adapun kaitannya dengan bab wudu, fikih wudu, maka para ulama mengatakan disunnahkan sebelum kita berwudu, disunahkan untuk cuci tangan. Maka hukum cuci tangan sebelum wudu adalah apa? Sunnah. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Yang menyelisih adalah Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan mencuci tangan sebelum berwudu hukumnya adalah wajib apabila bangun tidur malam. Tapi mayoritas para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Kenapa Imam Ahmad mengatakan wajib? Karena di sini diperintahkan oleh Nabi, jangan celupkan tangannya sampai dia cuci. Berarti disuruh mencuci, berarti wajib. Karena hukum asal perintah adalah wajib.
Tetapi mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Kenapa? Allah sebutkan dalam ayat wudu tidak ada perintah untuk cuci tangan. Idza kuntum ila shalah, kalau kalian mau salat faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Oh, langsung wajah. Telapak tangan enggak ada perintah untuk mencuci. Andai kan mencuci sebelum wudu adalah wajib, pasti Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis ini disebutkan kenapa disuruh mencuci 3 kali? Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ini kaitannya dengan kebiasaan orang Arab zaman dahulu. Mereka tidak cebok setelah BAB atau BAK dengan air, tetapi hanya dengan batu. Nah, kalau seseorang itu ceboknya dengan batu, otomatis mohon maaf, ketika dia BAB, pada liang duburnya itu masih tersisa kotoran. Liangnya, ya. Kalau luarnya sudah bersih. Nah, kalau seseorang sedang tidur, tiba-tiba jarinya ini tanpa sengaja masuk ke dalam liang dubur, otomatis najisnya akan nempel ke tangan. Kalau najisnya nempel ke tangan, begitu dimasukkan dalam air, airnya bisa ikut ke dalam najis. Nah, sekarang orang sudah tidak melakukan hal itu. Apalagi orang Indonesia. Indonesia airnya banyak. Maka semua orang Indonesia kalau buang hajat ceboknya pasti dengan air. Tetap hadis ini berlaku. Kenapa? Karena betul-betul kita di malam hari di mana tangan kita nggak ngerti. Bisa jadi pas tidur tiba-tiba pegang tai cicak, pegang tai tikus. Maka tetap saja kita nggak ngerti tangan kita ada najisnya atau tidak. Sehingga hadis ini masih tetap berlaku. Diceritakan dalam satu kitab syarah, ada seseorang baca hadis ini, kemudian dia sombong. Dia mengatakan, hadis ini untuk saya nggak berlaku. Kenapa? Karena saya tahu di mana tangan saya pas saya tidur. Saya ini orang pintar. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada orang tadi, dia bangun-bangun, ternyata tangannya masuk dalam dubur sampai pergelangan tangan. Dan ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kok bisa tangan masuk dubur padahal lubangnya kecil sampai pergelangan tangan? Tapi nggak usah heran, karena Allah mampu melakukan apapun yang dia kehendaki. Sebagaimana Allah mampu mengeluarkan bayi dari perut ibu yang hamil dari lubang farji, padahal besarnya tidak sebesar bayi tadi, tapi ya bisa keluar juga. Dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita sombong dalam menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sombong akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung seperti itu. Kemudian perhatian kata-kata ini. Seseorang tidak tahu aina batat, di mana bermalam telapak tangannya. Batat artinya bermalam. Gara-gara kata-kata ini, maka para ulama pun berselisih pendapat. Kata Imam Ahmad, hadis ini hanya berlaku untuk tidur malam. Bangun tidur malam, maka harus cuci tangan sebelum wudu. Kalau tidur siang, maka tidak masalah tidak cuci tangan. Kenapa? Rasulullah mengatakan batat bermalam. Berarti hadisnya khusus untuk tidur malam. Mayoritas ulama mengatakan hadis ini berlaku untuk tidur siang maupun tidur malam, sama saja. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan la yadri, dia tidak tahu. Orang tidur itu nggak tahu tangannya kemana, baik tidur siang maupun tidur malam. Mana yang lebih antum cenderungi? Pendapat Imam Ahmad yang mengacu pada kalimat batat, atau pendapat mayoritas ulama yang mengacu pada kalimat la yadri? Kalau saya pribadi, akal saya memilih pendapat mayoritas ulama. Karena betul-betul orang tidur itu mau siang mau malam nggak ngerti tangannya kemana. Bahkan kita tidur 5 menit saja pagi hari, tangan kita kemana juga nggak tahu kok. Sehingga hukum ini apa? Tetap berlaku meskipun tidurnya siang maupun malam maupun sore maupun pagi sama saja.
Adapun di sini Nabi mengatakan batat bermalam, itu adalah karena kharaja makhrajal ghalib. Kalimat ini muncul sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaannya orang itu tidur pada malam hari. Adapun siang hari tidak semua orang tidur siang. Ada yang tidur siang, ada yang tidak. Kalau tidur malam, jelas semua orang tidur malam. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya ini kharaja makhrajal ghalib. Munculnya kalimat ini hanya sesuai dengan adat kebiasaan orang tidur. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qila lahu, dikatakan kepada Salman, qad 'allamakum, sungguh telah mengajari kalian nabiyukum, nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, kulla syai', segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai BAB. Qala faqala, maka Salman menjawab, ajal, ya. Laqad, sungguh-sungguh, nahana, telah melarang kami Rasulullah, an nastaqbila, bahwa kami menghadap al-qiblata, ke arah qiblat, li ghaitin, untuk BAB, au baulin, atau kencing, au an nastanjia, atau kami istinja, bil yamin, dengan tangan kanan, au an nastanjia, atau kami istinja, bi aqalla min thalathati ahjar, dengan lebih sedikit dari 3 batu, atau an nastanjia, bahwa kita istinja, bi roji'in, dengan tai, au bi azmin, atau dengan tulang. Hadis ini bicara tentang adab buang hajat. Ada 3 di sini. Yang pertama, buang hajat tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Dalam hadis yang lain ada tambahan, tidak boleh membelakangi arah kiblat. Berarti menghadap atau membelakangi sama-sama tidak boleh. Tetapi diperselisihkan oleh para ulama, apakah tidak bolehnya mutlak atau terbatas. Pendapat mazhab Syafi'i bahwa larangan ini tidaklah mutlak. Larangan ini hanya berlaku ketika tempatnya terbuka saja, di padang pasir atau di pinggir kali tanpa tutup. Tetapi kalau di tempat yang tertutup, seperti di kamar mandi, nah ini sudah ada bangunannya sehingga kita masuk itu tertutup, maka larangan menghadap arah kiblat atau membelakangi ini tidak berlaku lagi. Dan pendapat mazhab Syafi'i ini dipilih juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Karena itu sebagian ulama mengatakan Imam Bukhari mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Ini perkataan yang salah. Yang benar adalah Imam Bukhari itu mazhabnya mustaqil, mandiri beliau. Pokoknya hadisnya ngomong apa, ikut. Sehingga Imam Bukhari kadang-kadang sesuai mazhab Syafi'i, kadang-kadang sesuai mazhab Hanafi, kadang-kadang sesuai mazhab Maliki, kadang-kadang sesuai mazhab Hambali. Nah, dalam kasus ini beliau kebetulan sama dengan mazhab apa? Syafi'i. Tapi karena masalah ini khilafiyah, paling bagus kita mengambil sikap hati-hati. Bagaimana sikap hati-hati? Tidak usah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat meskipun pada tempat yang sudah tertutup. Termasuk WC-nya kamar mandi ini sudah bagus menghadapnya ke arah utara atau selatan. Kalau WC kita sudah terlanjur menghadap barat atau timur, nggak usah diubah. Karena toh sudah tertutup oleh bangunan. Tapi kalau kita belum buat, maka hendaklah dibuat menghadap utara atau selatan. Supaya kita hati-hati dalam masalah khilafiyah seperti ini. Kemudian yang kedua, dilarang istinja dengan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan ini digunakan untuk perkara-perkara yang mulia. Jabat tangan, makan, dan sebagainya. Maka kalau istinja menggunakan tangan kanan, nanti akan campur antara kebaikan dengan keburukan. Habis istinja dengan tangan kanan, kemudian salaman sama orang. Ternyata masih ada kotoran di tangan.
Akhirnya orang yang disalami, apalagi mencium, wah, ambune telek lincung. Maka seperti ini apa? Tidak benar. Kemudian yang ketiga, adab istijmar. Istijmar itu adalah istinja dengan selain air, namanya istijmar. Kenapa disebut istijmar? Karena diambil dari kata-kata jamrah. Jamrah itu artinya batu-batu kecil. Maka zaman dulu biasanya istijmar pakai batu, maka disebut apa? Istijmar. Adapun sekarang orang-orang biasanya pakai tisu, tapi namanya tidak berubah, tetap apa? Istijmar. Bukan istisu, bukan. Tapi istijmar. Nah, adabnya istijmar adalah tidak boleh kurang dari 3 batu. Berarti minimalnya adalah 3 batu. Meskipun satu tisu dibersihkan sudah bersih, tetap wajib tambahi lagi tisu yang kedua, wajib tambahi lagi tisu yang ketiga. Kalau tisu yang ketiga ternyata belum bersih, wajib tambahi tisu yang keempat. Apakah wajib tambahi tisu yang kelima? Tidak. Wajibnya sampai bersih tok. Adapun mengganjilkan, maka hukumnya adalah sunnah. Jadi 3 wajib. Kalau belum bersih, tambah 4 wajib. Kalau belum bersih, tambah 5 wajib. Tetapi kalau 4 sudah bersih, maka tambah 5 hukumnya sunnah. Ini adab pertama untuk istijmar. Adab kedua, istijmar tidak boleh pakai tai. Orang Arab, negaranya panas. Maka teletong kebo kadang-kadang sudah membatu jadi keras seperti batu. Nah, teletong yang sudah menjadi seperti batu tidak boleh untuk apa? Istijmar. Kenapa? Karena najis tidak bisa membersihkan najis. Kemudian tidak boleh istijmar dengan tulang. Kenapa? Tulang itu licin. Sesuatu yang licin tidak bisa membersihkan untuk istijmar. Karena itu para ulama fikih mengatakan tidak bisa istijmar dengan sesuatu yang licin. Plastik untuk istijmar nggak sah, karena licin. Adapun kain untuk istijmar maka bisa, karena kain itu keset atau kasar. Peci untuk istijmar bisa, tapi jangan. Kenapa? Iman-iman nih, mubazir. Tapi kalau ada peci yang sudah tidak terpakai, yang sudah dibuang di sampah, nah silakan untuk istijmar, nggak apa-apa. Demikian juga tulang tidak boleh untuk istijmar karena sebab yang kedua. Sebab pertama karena licin. Sebab kedua karena tulang adalah makanan untuk saudara-saudara dari kalangan jin. Sehingga kalau kita menggunakan tulang untuk istijmar, seolah-olah kita mengejek kaum jin. Nah, sebelum kamu makan nih tak tulitkan gon kusik. Dolim nggak begini? Ya. Makanya para ulama mengambil kesimpulan segala sesuatu yang dimuliakan tidak boleh digunakan untuk istijmar. Tulang itu dimuliakan. Kenapa? Makanan jin. Maka roti tawar untuk istijmar juga nggak boleh. Meskipun roti tawar itu bisa membersihkan karena kesep. Tapi roti tawar untuk istijmar ini melecehkan sesuatu yang mulia. Sehingga ringkasnya tidak boleh istijmar dengan sesuatu yang licin, tidak boleh istijmar dengan sesuatu yang dimuliakan. Kemudian dalam hadis ini diceritakan, Salman dikatakan, Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu, sampai masalah BAB saja diajarkan. Ini yang ngomong seperti ini adalah orang-orang kafir mengejek kepada Salman. Hei Salman, agama Islam itu apa? Segala sesuatu dibahas, sampai WC aja dibahas. Maka diajak seperti itu, Sayyidina Salman malah bangga. Oh iya, Nabi kita itu jos. Kalau BAB kita disuruh 1, 2, 3, malah dikasih 3 ilmu sama Salman. Karena itu, kalau kita diajak oleh orang-orang kafir, maka kita tidak usah peduli dengan ajakan tersebut, kita malah bangga dengan Islam. Misalnya kita pakai sarung cingkrang, nah, diajak kebanjiran. Nah, maka katakan, oh kayak begini, jos seperti ini ahli surga, ini celananya kayak begini, bangga.
jenggotnya panjang diajak ini kambing nih. Nah, maka kita bangga para nabi jenggotnya panjang nih. Maka menyerupai para nabi. Baik, ini makanan sudah datang dan saya sudah bicara 45 menit. Biasanya di mana-mana kajian saya itu 45 menit, setelah itu tanya jawab supaya nggak bosan. Maka di sini pun saya terapkan kajian 45 menit, habis itu tanya jawab. Kalau tanya jawab selesai, maka kita lanjutkan. Nih.